Shalom, selamat pagi. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada yang telah bergabung bersama kami. Allah memanggil setiap kita umatnya untuk masuk dalam hadiratnya yang kudus dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Sebab Tuhan telah mencurahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati memenuhi panggilannya. Sejenak kita mengambil waktu hening di hadapan Allah yang kudus. Ibadah pagi ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai setiap kita, mulai sekarang dan sampai selamanya. Amin.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika Allah mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang satu-satunya datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, itu berarti Ia Allah telah memberikan semuanya, segalanya, yang terbaik dari dirinya. Tak ada lagi yang tersisa, semua telah diberikan buat saudara dan saya. Sungguh hanya Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian kita. Mulia, sembah Raja mulia. Hormat, sembah, puji.
Bapa Surgawi, kami menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Allah. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas dunia ini, juga atas hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, ini kami Tuhan, datang menyembah-Mu. Kami membuka diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Tak ada yang tersembunyi, tak ada yang tertutupi ya Tuhan di hadapan Engkau, Allah yang kudus. Bapa, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, segala noda dan celah kami. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi ini kami mau dan rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan pengampunan-Mu. Bapa, mari Engkau ya Tuhan menolong dan memimpin kami ketika kami datang beribadah pada pagi hari ini. Kami sungguh rindu ya Tuhan, ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pujian-pujian kami ya Tuhan sungguh datang dari hati kami dan pengakuan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan permohonan kami. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat dipersilahkan duduk. Belasan tahun yang lalu, kami harus membeli obat penyambung nyawa yang sungguh sangat mahal. 25 juta sebulan dan harus diminum seumur hidup. Bulan lalu di tengah pandemi yang serba terbatas, sahabat kami terbang ke USA untuk pengobatan supaya dia tetap bisa hidup. Bagi mereka yang diberi anugerah hidup kedua, patutlah bertanya kepada Allah, what's next? Bagi kita yang sehat tidak berbeda. Perlu juga bertanya kepada Allah, kenapa saya sehat? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam hidup ini? Menghidupi kebenarannya dengan mentaati firman-Nya. Biarlah itu menjadi kerinduan kita semua. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari ungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau
Hari ini kita sudah memasuki paruh waktu bulan Januari di tahun 2021. Kondisi belum kembali normal seperti yang kita harapkan. Mari kita tetap mau jujur di hadapan Tuhan, bahwa pemeliharaannya sungguh sempurna dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau terus bersyukur kepada Tuhan, tidak bergantung kepada situasi dan kondisi yang terjadi, namun karena kita tahu Ia baik dan memegang janjinya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, semusim telah berlalu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kasih-Mu ya Allah. Lebih luas Kami undang dari jemaat bangkit berdiri. samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa Surgawi, bersama-sama kami mau bersyukur ya Tuhan. Kalau di tengah-tengah pandemi ini Tuhan yang memungkinkan kami boleh beribadah secara online. Kami berterima kasih untuk teknologi yang ada. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mengerjakan semuanya ini, sehingga semuanya ini ya Tuhan boleh ada dan terlaksana. Secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang memberikan kepada anak-anak-Mu ini hikmat dan bijaksana-Mu. Terang-Mu ya Tuhan di dalam mereka mengolah materi yang ada, sehingga ya Tuhan ibadah online yang dipersembahkan ya Tuhan boleh menjadi ibadah yang terbaik yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada pagi ini kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Bapa, kami berdoa jikalau di antara kami ada yang dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan Yesus, mari Engkau yang melawat kami. Tuhan Yesus, mari Engkau ya Tuhan yang menyembuhkan kami yang sakit. Bagi kami ya Tuhan yang bergumul di dalam masalah keuangan, kami yang bergumul di dalam usaha dan pekerjaan kami.
Tuhan, biarlah hikmat dan terang-Mu ya Tuhan, yang boleh memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar, sehingga kami boleh dipulihkan oleh Engkau. Pada akhirnya kami juga membawa bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, juga seluruh staf menteri yang membantunya. Tuhan, pimpin mereka. Tuhan, tolong mereka di dalam setiap kebijakan yang diambil. Secara khusus ya Tuhan, di dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Juga di dalam mempersiapkan vaksinasi ya Tuhan bagi seluruh rakyat yang ada. Juga di dalam pemulihan ekonomi bangsa dan negara ini. Biarlah hikmat dan terang daripada Engkau ya Allah, yang sungguh boleh memimpin mereka. Ya Bapa, kami membawa seluruh doa dan permohonan kami pada pagi hari ini, sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kembali kita mengikrarkan pengakuan iman dan percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersyukur kepada Allah untuk firman-Nya yang ajaib dan kekal. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk setia menghidupi kebenarannya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari katakan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuju
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat beribadah di tahun yang baru ini, bulan Januari, tanggal 17. Kiranya kita boleh bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan dalam kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita membaca beberapa ayat dari firman Tuhan, kita mohon pimpinan dari Roh Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu bersama dengan jemaat yang beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami sadar ya Tuhan, di dalam situasi pandemi yang serba tidak menentu ini, kami membutuhkan firman-Mu yang ya dan pasti, firman-Mu yang hidup dan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kami yang sementara dan rapuh ini. Sertai kami semua dan berkati setiap kami supaya kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Roh Tuhan supaya kami boleh menjalani dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan Kitab Daniel pasal 6, hanya 3 ayat saja, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-11. Tema khotbah saya adalah kesetiaan di tengah kesukaran. Daniel pasal yang ke-6, ayat 5, 6, dan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Sampai di sana firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, pada waktu saya masih kecil dan berusia remaja, saya bercita-cita menjadi dokter. Dan banyak teman-teman saya, dan saya dengar juga banyak orang bercita-cita menjadi dokter. Menjadi dokter itu adalah sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik, dan boleh dibilang panggilan yang mulia untuk menolong banyak orang. Coba bayangkan kalau saudara adalah seorang dokter atau minimal seorang perawat sekarang ini. Menjadi dokter memang satu kebanggaan. Menjadi perawat menolong orang juga satu kebaikan yang mulia. Tetapi di masa pandemi sekarang ini, menjadi dokter atau perawat adalah sesuatu yang amat sangat berat pekerjaannya. Apalagi kalau dokter atau perawat itu bekerja di rumah sakit. Saudara, apalagi dokter dan perawat itu bertugas merawat pasien yang terinfeksi atau terjangkit wabah virus corona. Mereka harus bukan cuma memakai face shield atau masker atau sarung tangan,
tetapi juga alat pelindung diri yang biasa dikenal dengan istilah APD. Saudara, satu kali pakai APD, biasanya seorang dokter atau perawat harus memakainya kira-kira 8 jam. Bayangkan, 8 jam atau 9 jam. Dan selama 8 atau 9 jam itu, dokter atau perawat itu tidak bisa makan, tidak bisa ke belakang, ke kamar kecil maksud saya, ke toilet, atau melakukan hal-hal lainnya. Dia harus bertugas. Dan bertugas di tengah kerumunan orang-orang yang sakit, orang-orang yang memerlukan pertolongan 24 jam. Orang-orang yang mudah juga menginfeksi orang lain. Dan itulah sebabnya dokter dan perawat yang menolong orang di emergency care unit atau di ICU, mereka sangat mudah juga terinfeksi oleh virus corona. Saudara, ada dokter yang mendengar juga rekan dokter lainnya yang terinfeksi. Misalnya di China, di kota Wuhan, seorang dokter yang namanya Peng Yinhua, umur 29 tahun. Dia sudah bertunangan. Tapi dia tiba-tiba waktu menolong orang di kota Wuhan itu dia terinfeksi. Dia menjadi sakit. Lalu perlahan-lahan menurun terus kesehatannya. Sampai akhirnya setelah beberapa hari dia meninggal dunia. Bagaimana kalau ada rekan, saudara dan saya yang menjadi dokter? Bayangkan kalau kita adalah dokter. Ada rekan kita yang terinfeksi, lalu sakit, lalu meninggal dunia. Apa kira-kira perasaan kita? Bagaimana perasaan kita waktu kita mengingat ada suami, ada istri di rumah, ada anak-anak, ada family yang tinggal bersama? Saudara, sebagian dokter selesai bertugas di klinik atau di rumah sakit, mereka tidak berani pulang ke rumah. Dan itulah sebabnya kita mendengar juga di banyak negara di seluruh dunia ada dokter yang terinfeksi di mana-mana, bahkan meninggal dunia. Angka dokter yang meninggal di Indonesia saja sampai bulan Oktober sudah 136 orang. Belum lagi di berbagai negara. Jumlahnya diperkirakan bulan September saja sudah 7.000 orang dokter dan perawat yang meninggal dunia di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya kalau saudara dan saya adalah seorang dokter, meskipun kita harus setia dalam pekerjaan dan profesi kita, meskipun kita harus setia dalam panggilan kita sebagai seorang dokter, kita tahu satu hal, ada resiko yang besar. Dan taruhannya itu adalah nyawa. Taruhannya itu adalah tidak main-main. Kehilangan nyawa. Walaupun kita melakukan sesuatu yang baik dan mulia. Saudara, bagian yang kita baca, kitab Daniel pasal 6, kita bisa melihat di sini ada seorang tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan. Tetapi kesetiaannya itu tidak berarti dia tidak ada masalah. Bahkan Daniel setia kepada Tuhan, dia harus memikul risiko. Yaitu risiko dijahati orang lain. Risiko dituduh hal yang tidak-tidak. Dan risiko bahkan juga yang menyangkut kematian nyawanya sendiri.
Saudara, sebetulnya Daniel di bagian ini melayani seorang raja, dalam bahasa Indonesia disebut Darius, tetapi kebanyakan penafsiran Alkitab itu menunjuk bahwa yang dilayani di pasal 6 ini adalah seorang raja, dalam bahasa Inggris disebut Cyrus, dan biasa juga disebut Cyrus the Great. Saudara, Cyrus the Great adalah raja Media Persia yang besar. Dia adalah seorang raja yang dalam peninggalan arkeologi pernah membuat satu silinder yang bahkan disebut pakai namanya sendiri, yaitu Cyrus Cylinder. Ukurannya kira-kira sebesar ini. Sampai hari ini Cyrus Cylinder itu ada di British Museum di Inggris, di London. Dan tersimpan di British Museum ruang 52 sampai hari ini. Saudara, Cyrus Cylinder itu adalah isinya huruf-huruf Akkadian, dalam bahasa Akkadian. Dan di dalamnya berisi sebuah charter atau piagam hak asasi manusia. Dan Cyrus the Great adalah raja yang baik. Dia sering membebaskan budak-budak. Dia menganggap semua agama itu sama. Orang yang punya kepercayaan yang lain harus dianggap setara di dalam kerajaannya. Dan dia juga tidak menganggap orang-orang yang ditawan itu sebagai tawanan. Jadi Cyrus the Great ini adalah seorang raja yang baik. Dan inilah raja yang menguasai wilayah yang luas dari kerajaan Media Persia. Dan itulah sebabnya dia mengangkat 120 orang gubernur atau pangeran untuk melayani kota-kota yang tersebar di dalam kerajaannya. Saudara, 120 gubernur ini, masing-masing 40 gubernur ada kepalanya atau disebut administratornya. Dan itu berarti ada 3 orang yang mengepalai 120 gubernur ini. Dan salah seorang dari 3 orang itu adalah Daniel. Dan bukan itu saja. Cyrus the Great mempercayakan semua urusan dari administrator dan 120 orang itu kepada Daniel. Jadi hierarkinya raja, Daniel, 3 orang administrator dan 120 orang satrap atau wali raja atau gubernur. Saudara bisa bayangkan betapa besar kepercayaan raja kepada orang yang bernama Daniel itu. Tetapi saudara, kepercayaan raja itu diiringi dengan kecemburuan dan iri hati dari pejabat-pejabat atau administrator atau gubernur-gubernur lainnya. Itulah sebabnya di dalam pasal 6 ini dikisahkan mereka mencari jalan. Mereka mencari akal bagaimana untuk menjatuhkan Daniel. Dicari dalam hal kehidupan pribadinya, tidak ada. Sebab dia tidak ada kesalahan. Dia tidak ada cacatnya. Dia tidak ada celahnya. Tokoh Daniel itu. Dan mereka sadar, kecuali dalam hal kesetiaannya kepada Allahnya. Jadi mereka menyodorkan kepada Cyrus the Great sebuah surat keputusan yang isinya, kalau dalam 30 hari ada orang lain yang menyembah ilah yang lain atau Allah yang lain selain kepada raja, orang itu harus dihukum mati. Saudara, entah bagaimana diplomasi atau trik mereka berbicara kepada raja. Raja itu terjebak lalu kemudian menandatangani keputusan itu. Dan bagian yang kita baca ini saudara, tokoh Daniel itu tahu mengenai keputusan itu. Tetapi kita bisa belajar 2 hal.
dari tokoh Daniel ini. Yang pertama, Daniel sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah situasi yang sulit itu, dia tetap menampilkan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kesetiaan kepada Tuhan itu tidak pernah berkurang dalam situasi apapun juga. Saudara, pada bagian ini kita mencatat bahwa Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Dan itulah poin yang dipakai oleh orang-orang yang mau menjahati dia, yaitu mereka sebetulnya mau mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada dia, tapi tidak ada. Lalu mereka bilang, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dan inilah yang menjadi poin yang dilakukan oleh Daniel, tidak pernah berhenti. Dalam arti dia terlihat oleh orang lain sebagai seorang yang setia kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Dalam bahasa Inggris seorang penafsir menulis bahwa Daniel ini selalu put God first. Selalu mengutamakan Tuhan. Ibadah kepada Tuhan itu selalu nomor satu dalam kehidupannya. Tidak pernah kendor, tidak pernah menurun. Dan itu diketahui oleh banyak orang di dalam kerajaan Media Persia yang begitu besar. Saudara, Daniel bekerja di tengah lingkungan yang disebut oleh seorang penulis in an ungodly culture. Working in an ungodly culture. Dan dia juga working among unbelievers. Dia bekerja di tengah budaya atau peradaban yang tidak saleh, yang sekular. Dia juga bekerja di antara orang-orang di sekitarnya bukan orang percaya kepada Yahweh. Tetapi Daniel menampilkan put God first. Dan itu adalah sebuah kesaksian yang baik dari tokoh Daniel ini. Dia punya integrity. Dalam ayat 4 disebut dia punya roh yang luar biasa. Dan orang-orang yang mau menjahati dia tahu bahwa Daniel ini tidak ada satu kesalahan pun. Dan tidak ada kelalaian. Saudara, kesalahan adalah perbuatan-perbuatan yang menyangkut moralitas dan sebagian besar sengaja dilakukan. Tetapi yang namanya kelalaian bisa saja tidak sengaja. Tapi dua-duanya ini tidak dijumpai pada diri tokoh Alkitab yang bernama Daniel ini. Dia punya yang disebut sebagai integritas. Saudara, integritas itu sebetulnya dari bahasa Latin yang artinya satu atau tunggal. Maksudnya, kalau ada orang yang perkataannya menyatu dengan perbuatannya, orang itu disebut orang yang punya integritas. Orang yang bisa diandalkan. Karena apa? Semua yang dia katakan, dia lakukan. Dan itu menyatu dengan kepribadiannya yang utuh pada satu orang itu. Saudara, tokoh Daniel itu punya integritas. Tapi satu lagi, dia punya kehidupan yang konsisten. Konsistensi khususnya dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menyembah Tuhan, itu selalu konsisten. Terus menerus. Saudara, sejak pasal 1, kita bisa membaca Daniel itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Pasal 1 kitab Daniel, konteks waktu itu dia berusia masih remaja, kurang lebih 15-16 tahun.
Tetapi di pasal 6 ini, tokoh Daniel itu sudah berusia kira-kira 80 tahun lebih. Jadi selama puluhan tahun, dia menjalani kehidupan yang konsisten. Terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Terus-menerus setia kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Bagaimana dengan saudara sekarang ini? Saudara, di tengah pandemi sekarang ini, kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kita tidak bisa melayani di dalam gedung gereja. Kita tidak bisa melakukan aktivitas komisi demi komisi seperti biasanya. Tapi bagaimana dengan kesetiaan saudara kepada Tuhan? Saudara, kita harus beribadah hari Minggu secara live streaming. Live streaming itu artinya seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Saya merekam khotbah ini, lalu ditayangkan pada hari yang sudah ditunjuk. Dan jemaat mengikutinya lewat ibadah itu lewat alat-alat seperti HP atau laptop atau tablet di rumah saudara masing-masing. Tapi permisi tanya, berapa banyak di antara saudara yang setia, konsisten, terus-menerus beribadah? Sebab saya dengar di tempat lain atau bahkan di luar negeri, live streaming yang ikut itu menurun. Dan banyak jemaat yang tidak mengikuti ibadah pada gerejanya masing-masing. Apalagi ada orang yang tadinya melayani, sekarang tidak melayani. Tadinya sering kasih persembahan, sekarang persembahannya menurun. Kesetiaan sebagian orang itu sudah tidak konsisten lagi. Dan ini berbeda sekali dengan tokoh Alkitab yang bernama Daniel ini. Ada situasi sulit, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dan dia tidak takut menghadapi risiko karena ibadah yang dijalankannya itu. Saudara, yang kedua, yang terakhir, waktu Daniel menghadapi situasi itu, dia sebetulnya sudah tahu. Dan yang kedua, kita belajar bahwa sebetulnya komitmen doa dari Daniel itu tidak pernah berhenti, tidak pernah kendor, tidak pernah terganggu oleh situasi apapun, termasuk ancaman hukuman mati. Saudara, Alkitab mengatakan ayat yang ke-11, Daniel sudah tahu mengenai keputusan yang dirancangkan oleh orang-orang yang mau menjahati dia itu. Itu sebetulnya hanya 30 hari saja. Saudara, kalau Daniel bisa merasionalisasi begini, oh saya libur dulu, doa 30 hari. Tuhan juga tahu, ini ancaman, hukumannya hukuman mati. Saya perek dulu, saya berhenti dulu, berdoa 30 hari. Dan saya sudah melakukannya dari sejak saya muda, masa sekarang saya berhenti 30 hari saja, Tuhan tidak mengerti. Kalau dia mau merasionalisasi seperti itu, saudara, saya kira banyak orang di dunia ini akan bilang wajar itu. Wajar, ada ancaman, ada bahaya, kita harus menghindar. Kita harus berhati-hati. Saudara, tokoh Daniel ini ada satu kamar khusus yang biasa dia bekerja di sana. Dan dia biasa berdoa di sana 3 kali sehari. Jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Sekali lagi, seperti
yang biasa dilakukannya. Jadi selain put God first, Daniel ini put prayer first, pray first. Doa itu adalah sesuatu yang utama. Dan itu adalah satu komitmen yang dia lakukan terus-menerus seumur hidupnya. Saudara, orang-orang yang mau menjebak dia tahu bahwa dia sering berdoa. Lalu mereka menangkap dia. Jadi Daniel dihadapkan kepada raja yang amat sangat terkejut karena Cyrus the Great tidak pernah menyangka orang yang dia percaya itu akan dijebak seperti itu. Lalu Alkitab mengatakan di ayat-ayat selanjutnya, Cyrus the Great itu begitu disusahkan waktu Daniel harus dijatuhi hukuman mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Tetapi Tuhan menolong tokoh Daniel ini. Tuhan menutup mulut-mulut singa yang ganas dan buas itu. Dan Tuhan juga mengirimkan malaikatnya melindungi Daniel supaya tidak dijahati oleh singa-singa itu. Saudara, pagi-pagi hari raja datang menengok Daniel. Lalu dia tahu bahwa ada Tuhan yang menolong orang yang dipercayanya ini. Lalu akhirnya singkat cerita Daniel diselamatkan. Dan orang-orang yang menjahati dia dimasukkan ke dalam gua singa itu. Dan singa itu langsung mencabik orang-orang yang jahat atau menjahati Daniel itu. Dan mereka semua mati di sana. Saudara, Alkitab tidak mencatat secara detail mengenai kehidupan selanjutnya dari tokoh Daniel di usia tuanya. Tetapi kita bisa tahu satu hal, yaitu Cyrus the Great, raja itu, dia bukan orang yang percaya kepada Yahweh. Tapi Cyrus the Great selanjutnya tiba-tiba mengeluarkan dekret, memulangkan orang-orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan oleh Nebukadnezar 70 tahun sebelumnya. Dan dekret itu berisi pengembalian orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dan itu saya kira menjawab doa dari Daniel, sebab dia tiap kali berdoa, dia selalu mengarah ke Yerusalem. Saya percaya doanya itu berisi mengenai restorasi atau pembaharuan, pemulihan umat Tuhan supaya bisa kembali ke Yerusalem. Lalu selain berdoa, meskipun tidak dicatat dalam Alkitab, ada penafsir yang percaya bahwa Daniel ikut mempengaruhi Raja Cyrus, dan itulah sebabnya raja mengeluarkan dekret memulangkan umat Tuhan yang ada di pembuangan kembali ke Yerusalem. Artinya apa, saudara? Artinya selain berdoa, tokoh Daniel ini juga punya kepedulian, yaitu kepedulian terhadap umat Tuhan yang ada di pembuangan dan juga kepedulian terhadap pulihnya Yerusalem. Jadi dia berdoa, timbul kepedulian di dalam dirinya. Dan dia juga mempengaruhi raja untuk melakukan hal-hal yang besar, yaitu kembalinya umat Tuhan ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Saudara, saat ini kita hidup dalam dunia di abad 21. Kita di tengah situasi pandemi yang parah dan belum pernah dialami sebelumnya. Di luar kehidupan kita banyak orang yang susah,
banyak kematian, orang miskin tambah miskin. Dan kita lihat banyak orang pengangguran, banyak orang yang mencari pertolongan ke sana sini. Dan banyak negara kita bisa lihat anak-anak yang miskin tambah banyak, orang-orang yang kelaparan tambah banyak, orang-orang yang susah bisa dijumpai di mana-mana juga di Indonesia. Selain saudara beribadah, selain saudara berdoa, punyakah saudara yang namanya kepedulian? Supaya bangsa dan negara ini pulih kembali. Supaya gereja Tuhan pulih kembali. Supaya pelayanan itu bisa pulih kembali. Supaya pekerjaan penginjilan dan misi bisa berjalan dengan normal kembali. Kita harus berdoa. Tapi juga kita harus punya kepedulian. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk gereja, untuk bangsa ini, dan untuk dunia ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, tolonglah kami semua untuk menjadi setia kepada Tuhan di dalam situasi apapun juga. Khususnya dalam hal ibadah, khususnya dalam hal berdoa. Tapi bantu kami ya Tuhan di tengah pandemi yang luar biasa, tidak menentu dan parah sekarang ini. Bantulah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya di dalam dunia yang dalam kesukaran yang besar sekarang ini. Supaya kami punya kepedulian, supaya kami dapat melakukan sesuatu untuk bangsa kami, untuk gereja, untuk dunia ini. Tolonglah kami yang beribadah sekarang ini, supaya kami dalam hati kami Tuhan kerjakan sebuah komitmen, bukan hanya berdoa, tetapi kami juga mempunyai satu keprihatinan dan kepedulian untuk menolong banyak orang yang sedang dalam kesusahan sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Engkau Bapa yang memelihara kami dengan sempurna. Kami mau setia mengiring-Mu, setia beribadah kepadamu, setia mengasihi dan melayani-Mu sepanjang hidup ini. Jemaat Tuhan berkesempatan untuk menyampaikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Bapakku memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa surgawi memeliharaku.
kasih-Nya saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi memeliharaaku. Aku berharap akan Tuhanku, di badai atau dalam laut penuh. Ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di badai atau dalam laut penuh. Ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa, pada pagi ini kami mau bawa persembahan ini kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh sucikan dan kuduskan, dan berkenan memakainya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Bapa, kami juga berdoa, biarlah Tuhan menolong setiap kami, agar kami boleh belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri, dan kami boleh memberi lebih banyak ya Tuhan, kepada sesama kami yang berkekurangan. Bapa, biarlah kami bukan hanya sekedar memberikan harta yang fana ini, tapi Tuhan menolong kami untuk kami boleh beri hidup kami, waktu kami, talenta kami ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa sembahyang kami, yang kami alaskan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus, Tuhan dan Gembala kami yang agung. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus setia di dalam mengiring Dia. Tuhan Yesus memberkati.